Bang, terkait yang sedang ramai tentang kasus yang apa peserta dari Indonesia Miss Indonesia mengikuti kontes di dunia dan ada masalah ketika itu eh, ada pelecehan seksual Iya, karena iya, melihat dari hal itu dari kacamata hukum pandangan hukum abang seperti apa tentang hal itu bang? iya. Kalau mengenai yang terjadi di dalam Hmm, seleksi ya iya, untuk finalis-finalis yang akan dikirim ya bertarung di dalam putri ya iya, itu menurut saya memang sangat keterlaluan karena tujuan daripada kita mengirim perwakilan adalah untuk mempromosikan juga ya hal-hal yang positif ya melalui acara kegiatan ini ya budaya kita, kultur kita dan hal-hal yang baik lah tentunya ya kan nilai-nilai yang ada di kita itu kan dibawa ya mewakili daripada kontes ini. Tetapi yang terjadi sekarang adalah bahwa panitia apakah itu memang resmi atau enggak tapi menurut saya kalau itu ada di satu lokasi ya di tempat seleksi atau dalam hal ini mempersiapkan para finalis-finalis ini saya pikir itu udah bagian dari panitia ya kan. Nah sekarang saya dengar acara body checking itu checking. nggak pernah ada di rundown, yang ada adalah fitting ya kan. Nah tetapi ternyata dibelokkan sama orang-orang tertentu karena ada beberapa penanggung jawab dari panitia mengatakan wah kami nggak tahu ya kan saya nggak tahu tuh si laki-laki itu ada itu yang juru foto dia mengatakan nggak tahu dan dia tidak ada di tempat itu pada waktu itu ya cuma tinggal kita uji apakah memang pemeriksaan body checking itu benar apa enggak dan lazim apa enggak ya kan. Jadi itu ada katanya di awal sebelum ditentukan nih orang bosnya diterima nggak sebagai apa namanya calon segala macam ya. Dan ini kan dilakukan sudah menjelang memang udah dikit lagi mau di akhir-akhir ya kan dan itu nggak dalam randang sehingga memang bisa dikatakan ini satu yang mengada-ngada di tengah jalan disisipin ini. Nah untuk kepentingan apa gitu ya. Ternyata kalau menurut beberapa penilaian yang namanya body checking itu bisa terjadi ya dalam pengalaman ya mungkin finalisnya ini di awal-awal gitu ya kan dicek ya pakai pakaian pantai gitu ya kan kemudian disuruh tapi masih dengan pakaian pantai lah gitu atau mungkin pakai pakaian dalam gitu. Nah kalau ini kan udah disuruh buka semuanya kemudian difoto apa namanya bagian-bagian vitalnya bahkan di videoin gitu kan disuruh dengan katakannya ada angkat kaki sana ini mau ngapain ini ya kan mau bikin film kali ya untuk katakanlah mau dikomersilkan gitu ya kan karena hal-hal seperti itu sekarang kan gampang kalau kita punya memang katakanlah satu bahan ya dengan mengatakan bahwa wah ini adalah miss yang akan dikirim sekarang, ini pasti nilai jualnya tinggi, iya. ya kan? Apakah untuk hal-hal seperti itu malah keterlaluan. Jadi apa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang bersangkutan adalah satu hal yang memang sangat tidak pantas, ya kan? Kemudian masuk dalam kategori pelanggaran hukum, ya, yang spesifik adalah pelecehan seksual terhadap wanita, ya kan? Karena pelecehan seksual itu kan bisa dilakukan dengan katakan langsung aktif menyentuh bodinya, bisa juga hanya sekedar kata mengganggu orang ini ada suitan aja pun sudah masuk dalam kategori pelecehan. Ya apalagi ini katakanlah menyuruh seseorang untuk berpose sedemikian, kemudian difoto, kemudian divideoin, itu sudah sangat-sangat tidak layak. Ya, sehingga memang saya setuju ya dengan sudah ada ditunjuk para lawyernya, sudah dilaporkan ke Barreskrim, saya kira Barreskrim juga harus menindaklanjutin supaya ke depan juga ya jangan terjadi kasihan dong ya perwakilan-perwakilan nih anak-anak apa namanya pemuda-pemuda Indonesia yang tujuannya mau bertarung untuk menaikkan harkat martabat nama bangsa Indonesia melalui ajang pemilihan-pemilihan seperti ini menjadi tercemar gitu dan sangat menyakitkan dan tidak menghargai benar-benar sama sekali gitu mau ngapain gitu loh. Jadi saya setuju lah ya pokoknya maju terus ya ini orang mesti ditindak dan diproses, dihukum sesuai sama kesalahannya dia. Kalau pelecehan seksual itu sendiri, jeratan hukumnya seperti apa, Bang? Bisa dihukum berapa lama ketika hal itu dilakukan oleh orang tersebut, oleh oknum tersebut?
Ya saya terus terang nih, karena Mm-mm. benar saya belum benar-benar baca apakah dia memang masuk unsur. Kalau dia pokoknya sekarang secara normatif aja ya. Iya, iya. Kalau memang pelecehan seksual normal seperti ini nanti dilihat di Mm. pasalnya. Kalau dia melebihi 5 tahun ya bisa ditahan Tahan, kan. iya. Tapi kalau dia memang di bawah 5 tahun ya tidak bisa ditahan, tapi diproses ya. Mm. Saya belum baca persis ini untuk pelecehan seksual seperti ini masa Mm-mm. kategori hukumannya berapa tahun. Tapi saya Mm-mm. pikir ini pasti satu pelanggaran hukum. Mm-mm. Itu jelas. Kalau itu final dan lalu pelecehan seksual, ya tinggal nanti aparat yang bertindak menilai dia apakah memang pantas untuk dijatuhkan hukuman nanti, ya kan? Atau dituntut dengan hukuman atau dikenakan pasal berapa? Mm-mm. Saya pikir tergantung nanti pihak penyidik. Dan itu memberikan efek jerak pada pelaku untuk Tetap efek jerah dong. Dan Mm. sama sekali nggak boleh gitu. Ya kan nggak ada. Orang nggak ada diada-adain. Kemudian body checking itu nggak ada pernah sampai dibugil-bugilin begitu. Kalau sekarang disuruh bugil-bugil seperti itu, ini mau ngapain? Mau bikin blue film atau memang mau dalam pengertian melakukan pengecekan untuk supaya dianggap ini memenuhi persyaratan. Tapi kalau untuk itu makanya juga waktu sudah lewat. Kalau untuk memenuhi persyaratan dilakukan itu yang saya baca itu di awal, bukan di akhir-akhir sudah mau dikirim kemudian baru dilakukan body checking. Ya dengan alasan itu udah nggak masuk karena memang di rundown itu katanya adalah fitting baju untuk pengukuran swab pass, bukan untuk diperiksa di fitting semuanya. Bagian dalamnya di fitting juga nih. Panitianya brengsek. Betul. Apalagi ini kan juga mempengaruhi psikologis dari orang wanita tersebut ya Bang, akan mengikuti ajang dunia itu seperti Bang ya. Pasti. Kasihan makanya saya bilang ya kan. Ya anak-anak itu karena putri-putri kan masih di bawah 20 tahun umurnya mungkin. Ya kan masih muda-muda. Ya, ada mungkin yang baru tamat SMA atau mungkin mahasiswa segala macam baru bisa dugaan saya di umur-umur segitu ya kan. Tetapi mereka mau meraih cita-citanya ya untuk mewakili negara, mewakili bangsa ini di ajang internasional diberlakukan begitu. Itu sangat-sangat tidak pantas. Jadi kedepannya harus apa ya Bang? Ada aturan yang jelas dan rule yang jelas ya ketika ada mengikuti sih, aturan yang jelas ada gitu ya kan. Ya aturan yang jelas ada. Tinggal saya memang belum spesifik untuk menggambarkan atau membaca pasal-pasal yang akan dikenakan kepada pihak pelaku-pelaku. Tapi jelasnya pelanggaran itu. Ya, terakhir Bang, mungkin apa nasihat dari Abang tentang hal ini? Nasihatnya justru sekarang artinya ya panitia ini harus dievaluasi, ya kan? Kalau nggak salah ini kan dari Dirjen atau dari Menteri Pariwisata ya, yang menunjuk kepanitiaan seperti ini. Saya pikir harus dievaluasi ulang, ya. Ditunjuklah panitia-panitia atau penyelenggara yang benar-benar punya kredibilitas, punya moral yang baik, ya kan? Dan boleh menjalankannya dengan tertib dan disiplin. Jadi nggak boleh lagi bilang gini, oh itu anak buah saya yang lakukan, saya nggak tahu. Nggak boleh begitu. Pada waktu tunjuk, bikin aturan yang baku dari kementerian bahwa kamu sebagai panitia bisa nggak menjaga harus begini. Kalau nggak ya udah pecat, ya kan? Kalau memang ada pelanggaran hukumnya, proses secara hukum. Jadi memang harus dievaluasi secara keseluruhan. Walaupun ini mungkin ya isunya sih baru pertama kali terjadi, tapi kita nggak tahu. Ini kan masalah ini muncul karena ada beberapa orang yang punya keberanian, ya lapor kalau nggak salah ke ibunya, ibunya juga marah.